Shalom. Majelis HKBP Jalan Lurah Cimahi menyampaikan kepada seluruh jemaat dan tamu yang beribadah, terkhusus pada minggu pagi hari ini, untuk pengumuman KUR Ina Esther HKBP Pulau Asem, Resort Pulau Asem, Jakarta Timur, selamat datang. Selamat beribadah, begitu juga buat jemaat-jemaat yang mengikuti secara live streaming. Kami ucapkan selamat beribadah. Kita puji Tuhan, kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 17 ayat 1 sampai dan ayat 3.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 128 ayat 4 dan ayat 5. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yang tertulis di kitab Efesus 5 ayat 8 sampai ayat 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Tuhan Yesus
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 523 ayat 1 dan ayat 3. Akan kulihat
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari Injil Lukas pasal ke-11, dimulai dari ayat 37 sampai dengan ayat 42. Kita membacanya secara bergantian. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan." Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 52 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Amin. Kita dengarkan persembahan pujian dari Pengumuman KUR Ina Esther HKBP Pulau Asem, Jakarta Timur.
Kita mendengarkan penjelasan warta jemaat pada minggu ini yang akan dibacakan oleh salah seorang majelis kita. Shalom. Bapak Ibu dan Apostol Bulung, selamat pagi buat kita semua. Kami akan membacakan mungkin lebih banyak ini warta gereja kita pada pagi hari ini. Yang pertama seharusnya sermon Palado, karena begitu gembiranya kami masyarakat Jemaat HGP Jalan Lurah ini mendengarkan kor pujian. Jadi saya awalin dari 2.2 tamu huria, tamu kita yang datang dari Jakarta. Pada hari ini Minggu tanggal 8 Oktober 2023 gereja kita menerima kunjungan gerejawi Punguan Kor Ina Ester HKBP Pulau Asam, Resort Pulau Asam, Jakarta Timur dalam ibadah saat ini, ibadah pukul 7.30 dengan peserta 30 orang didampingi oleh Amang Pendeta Elpis ya Amang ya, bukan Presley ya, Elpis Marpaung STH, sekaligus pelayan firman yang membawakan firman atau khotbah dalam ibadah pagi hari ini. Selamat datang Bapak Pendeta, begitu juga ibu-ibu yang kami cintai. Selamat beribadah, semoga selamat sampai tujuan. Kembali lagi ke 2.1, Sermon Paralado. Sermon Paralado pada hari Selasa 10 Oktober 2023 seperti biasanya masuk pukul 17.00 WIB. Kemudian Sermon WEK. Sermon WEK pada hari Rabu 11 Oktober di keluarga WEK 2, keluarga Nyonya W. Arwan M. Boruslitonga, alamat Jalan Lurah nomor 22. Di W4 di keluarga Amang Tua P. Pangaribuan, Inang Borunenggolan, Jalan Sirna Rasa nomor 131 RT 03/21 Cibabat. Di W6 di rumah keluarga S. Yahan Inang Boru Simbolon, Jalan Andir Kepuh nomor 117 RT 04/15. Di W8 di keluarga Nyonya Lubis Inang Boru Tapea, Komplek Pemda 1 Cibeber. Yang sermon WEK di hari Kamis 12 Oktober masuk pukul 19.00 WIB juga. Di WEK 1 di keluarga HR Huta Julu Inang Buru Silalahi, Jalan Jenderal Urip Sumarharjo F35 RT 03/15. Di WEK 3 di keluarga Nyonya H. Pasaribu Inang Buru Panggabean, Jalan Pojok Cimahi. Di WEK 5 di keluarga Nyonya T. Hutasoit Inang Buru Sianturi, Jalan Kolonel Masturi, Gang Sukaresmi nomor 80. Di WEK 7 di keluarga O. Simarmata Inang Buru Sinaga, Komplek Bukit Permata, Blok E2 nomor 23. Di WEK 9 di keluarga E. Sitanggang Inang Buru Silaban, di gedung sekolah minggu kita. Kemudian loncat ke Marturia. Langsung 4.1 dirubah jadi masuk Marturia 3.2. Persembahan bulanan pada hari ini Minggu 8 Oktober 2023 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Oktober 2023. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. 5.1 CD khusus.
Pada hari ini Minggu tanggal 8 Oktober 2024 dalam ibadah pagi 2023 harus ya, saya jadi terbawa tulisan. Ini setahun lagi nih. Saya ulangi, pada hari ini Minggu tanggal 8 Oktober 2023 dalam ibadah pagi gereja kita akan melayani sidi khusus kepada Saudari Rika Sepianti Boru Pasaribu. 5.2 Jemaat pindah. Terhitung mulai hari ini Minggu 8 Oktober 2023 telah pindah keanggotaan jemaat atas nama keluarga Kolonel Yonoli Lumban Raja, Inang Dewi Kristina Boru Simajuntak dengan 2 orang anak W4 ke gereja HKP Riau Marta Dinata, Resort Riau Marta Dinata, Bandung. 5.3 Jemaat yang baru. Terhitung mulai hari ini Minggu 8 Oktober 2023 menjadi jemaat baru. 1. Keluarga Radiaman Sidauruk, Inang R Boru Sagala, beralamat di Jalan Boromeo 1 nomor 8 Cibabat, yang datang dari gereja HKP Gempolan, masuk WEK 4. Kepada keluarga yang kami sebut barusan, kami mohon untuk perkenalan bangkit berdiri di tempat. Oke, baiklah, mungkin ada. Inilah jemaat kita yang baru ya. Selamat datang Inang ya. Semoga kita dalam sukacita beribadah di HKP Jalan Lurah. Kami persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Yang nomor 2, keluarga Tober Silalahi, Inang N Boru Butar-Butar, beserta 2 orang putri yang beralamat di Kapling IPTN Jalan Nusa Indah nomor 2D, Kelurahan Cibabat, Cimahi Utara, yang datang dari gereja GKKI Baros, masuk anggota W4. Demikian juga kami persilakan Bapak Ibu. Tidak ada. Masih mengasuh di gedung sekolah minggu. Terima kasih, selamat bergabung di HKBP Jalan Lurah. Tuhan memberkati. 5.4 Pemberkatan nikah warta yang kedua. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Bribtu Rahmat Surya Tenggara Hutajulu, putra dari Bapak Robert Hutajulu almarhum, Ibu Domdom Tumiar Rohani Boru Perdere, beralamat di Jalan Cianjuang nomor 46 Cimahi, anggota jemaat gereja HKP Jalan Lurah Cimahi W4, dengan Saudari Luga Yanti Boru Simajuntak SPD, putri dari Bapak Maranggun Simajuntak, Ibu Tambaria Si Rumapea, yang beralamat di Jalan Melur Angka Romawi 2 nomor 02 RT 002 _RW 015 Rancaikek, anggota jemaat gereja HKP Betania Rancaikek, Resort Bandung Riau Marta Dinata. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 pukul 9.00 WIB di HGP Jalan Lurah Cimahi. 5.5 Pemberkatan nikah warta yang pertama. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah Saudara Gabriel Pajar Yunereza Tambunan, putra dari Bapak R Parlindungan Tambunan, Ibu Delima Boru Tampu Bolon, yang beralamat di Jalan Kiai Hasim Usman Domiri, Cisangkan Cimahi, anggota jemaat gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi WEK 5, dengan Saudari Olivia Ardan Ameswari Siburian, putri dari Bapak Oluan PP Siburian almarhum, Ibu Periana Boru Silalahi, alamat di Rancamanyar, Kecamatan Balenda, Bandung, anggota jemaat gereja HKP Bethesda Balenda, Resort Bethesda Balenda. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 21 Oktober 2023 di HKP Jalan Lurah Resort Cimahi. Pelajar sidi atau perguru marua.
pada hari ini Minggu 8 Oktober 2023 pukul 15.00 WIB, gereja kita akan memulai pembelajaran katekisasi Sidi atau Perguru Malua tahun ajaran 2023-2024. Dimohon kepada jemaat yang akan mengikuti katekisasi Sidi supaya mendaftar ke kantor gereja atau ke Sintua WEK masing-masing dengan membawa fotokopi akte lahir dan fotokopi surat baptis. Pada saat ibadah didampingi oleh orang tua. Kunjungan gerejawi. Pada hari ini Minggu 8 Oktober 2023, Seksi Perempuan HKBP Jalan Lurah Cimahi mengadakan kunjungan gerejawi ke HKBP Petukangan, Resort Petukangan, sekaligus penggalangan dana untuk pembangunan, didampingi oleh Amang Pendeta Todo Tua Sirait MTH. 5.8 Rumah Pendeta Resort. Pada hari Jumat 6 Oktober 2023 yang lalu, Rumah Pendeta Resort sudah pindah dari kontrakan ke gedung baru. 5.9 Pesta Gotilon tahun 2023. Pada hari Minggu 29 Oktober 2023 yang akan datang, gereja kita akan melaksanakan Pesta Gotilon tahun 2023. Adapun target akan dicapai adalah sebesar 250 juta rupiah untuk memenuhi keperluan Natal umum dan Natal kategorial, bingkisan Natal warga sekitar, dan keperluan huria lainnya. Sumber dana boleh kita baca karena kita gaungkan ini. Berikut juga dilampirkan daftar nama-nama yang sudah memberi tok-tok ripe Pesta Gotilon 2023 dari setiap WEK sebagai gambaran bagi panitia untuk teknis pelaksanaan Pesta Gotilon tersebut. Apakah masih ada lelang atau tidak? Adapun namanya adalah sebagai berikut. Ibu bapak, begitu juga Naposo Bulung. Bolehlah kita baca untuk cek dan recheck. Secara sepintas kalau kita jumlahkan jumlah-jumlah yang sudah diprogres dari setiap WEK, belum mencapai untuk kebutuhan kita, kebutuhan Natal kita untuk 6 kategori itu ada 160 juta, belum mencapai. Harapan kami, terima kasih kepada Bapak Ibu juga Naposo Bulung yang telah memberikan sumbangsinya untuk keperluan ini. Begitu juga Bapak Ibu Naposo Bulung yang belum juga. Kami ucapkan juga terima kasih agar memberikan sumbangsi atau partisipasinya untuk mendukung program Huria ini. Tak lupa juga kami mengucapkan kepada teman-teman Situa, terutama Bendahara WEK yang kita tunjuk, karena uangnya masih di Bendahara WEK. Terima kasih juga untuk Bendahara WEK yang selalu menyertai kawan-kawan Situa untuk mendatangi door to door sehingga tercapai target yang kita harapkan. Terima kasih, Shalom, Tuhan memberkati. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 136 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan yang pertama. Banyak orang tersusah
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan yang akan mengantarkan kita memasuki minggu ke-18 setelah Trinitatis pada minggu ini. Firman Tuhan sebagaimana tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7. Yesaya 5 ayat 1 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Dan orang Yehuda ialah tanam-tanamannya, kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika ketua atau panitia daripada visitasi Ina Ester HKBP Luasem bertanya kepada saya, apakah ada pendeta yang saya kenal di daerah Bandung, siapa tahu bisa menjadi destinasi kita untuk mengadakan visitasi, katanya. Langsung saya ingat pendeta Hasian Purba yang melayani di HKBP Cimahi Jalan Lurah ini. Kemudian saya beritahukan kepada panitia visitasi Ina Ester. Dan akhirnya diputuskan untuk visitasi ke jemaat HKBP Cimahi ini. Karena memang saya sangat dekat dengan pendeta Hasian Purba
ketika kami juga sama-sama melayani di HKBP Distrik 11, distrik Tanah Alas ya, di Kota Cane tahun 2002 sampai tahun 2004. Kemudian setelah saya pindah dari HKBP Kota Cane, saya dengar pendeta itu telah menikah dengan yang dulu anggota Naposo Bulung saya ketika melayani di HKBP Kota Cane. Saya kaget sekali. Wah, masa si Hasian sudah menikah dengan si Lilis, saya bilang. Maaf saya sebut, saya namai. Karena jarak rumahnya dengan gereja agak jauh, sehingga ketika dia pulang sendiri ke rumahnya habis persekutuan Naposo Bulung pada malam minggu, kadang-kadang saya antarkan ini pulang ke rumahnya. Tapi setelah saya dengarkan bahwa telah menikah dengan pendeta, puji Tuhan, saya pikir tidak kemana-mana kebaikannya itu, toh jadi sama pendeta juga, saya pikir. Dan kemudian tadi malam pendeta Purba langsung menjumpai kami di penginapan, yaitu di Mes Mandiri di Jalan Setiabudi. Dan dia telah memaparkan bagaimana pembangunan gereja pada saat ini yang sedang berjalan dan yang tentunya sangat-sangat membutuhkan banyak biaya. Dan oleh karena itu pengumuman paropuan juga dari jemaat ini berkunjung ke HKBP Petukangan ya. Yang kami dengar seperti itu. Sebelum memang sudah direncanakan ke sini, sudah ada rencana sebelumnya. Jadi perputarannya agak unik ini kunjungan ini. Karena HKBP Punguan Ina Ester HKBP Pulau Asem datang ke jemaat ini, pengumuman paropuan dari jemaat ini pergi ke Petukangan. Sementara pengumuman paropuan HKBP Petukangan juga berkunjung ke Yogyakarta. Ya. Jadi seperti kejar-kejaran ya, seperti kejar-kejaran. Tetapi tidak apalah, karena dimanapun HKBP tetap satu di dalam pelayanannya. HKBP tetap menjadi jemaat Tuhan walaupun di berbagai tempat. Oleh karena itu, atas nama seluruh umat Manang, anggota jemaat HKBP Pulau Asem menyampaikan salam, dan terimalah salam kami dari HKBP Pulau Asem yang diwakili oleh Punguan Ina Ester. Demikian juga kami, kiranya pertemuan pada hari ini dapat membuahkan hasil-hasil yang baik di dalam perkembangan gerejanya ke depan. Dan saya juga meminta kepada yang bisa membantu sebisa mungkin, ya saya telah bilang tadi malam kepada pendeta Purba, coba nanti besok ada beberapa proposal, saya kasih tunjuk nanti orangnya, berikanlah sama mereka, saya bilang. Dan ketika proposal itu nanti diserahkan kepada kita, itu atas anjuran saya dan jangan kita tolak. Ya. Terimalah salam dari kami, Jemaat HKBP Pulau Asem. Shalom. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa cerita-cerita yang menceritakan tentang kedurhakaan. Kalau di Jawa Barat ini ada cerita cerita teradanya Gunung Tangkuban Perahu. Demikian juga ada cerita-cerita cerita maling kundang. Kalau di dalam cerita-cerita atau di dongeng-dongeng Batak ada cerita Simardan, ya, yang menceritakan tentang seorang anak yang dididik, yang dibina, yang dibesarkan dengan sekuat mungkin oleh orang tuanya, tetapi akhirnya si anak itu tidak mengakui keberadaan orang tuanya.
Dalam bahasa Indonesia dikatakan air susu dibalas dengan air tuba. Dan hal-hal yang seperti itu sering sekali terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana perasaan seorang orang tua yang sudah membina, yang sudah membesarkan anak-anaknya, atau bahkan sudah mengandung, melahirkan dengan mengucurkan darah, membesarkannya dengan segala keperluan-keperluannya, menyekolahkannya dengan segala kebutuhan-kebutuhannya, tetapi akhirnya perjalanan itu hanya membuahkan hasil-hasil yang pahit. Perjalanan itu, upaya-upaya itu tidak memberikan hasil yang maksimal. Orang Batak terkenal yang sangat bertekad untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai perguruan tinggi atau sampai setinggi-tingginya. Nyanyian itu mengatakan, itam ninatolap guguki ikon hupasikolahon geleki. Tetapi betapa kecewanya seorang orang tua setelah dikirimkan biaya bulanannya, setelah dikirimkan biaya semesterannya, setelah dikirimkan biaya tempat tinggalnya, dikirimkan biaya kuliahnya, tetapi yang diperoleh bukan sarjana. Pulang bukan membawa gelar sarjana, tetapi membawa istri dan anak-anaknya. Itu benadong lagu Batak. Marsonak-sonak ko doho ripemi marbala johon tuhorni hodoki. Itu adalah beberapa kisah-kisah di dalam kehidupan manusia yang akhirnya jatuh kepada kekecewaan, jatuh bukan kepada hal-hal yang baik tetapi hal-hal yang mengecewakan. Dan tentunya kita semuanya tidak ingin kecewa di dalam kehidupan kita ini. Sebagai orang tua, sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai perhalado, sebagai anggota jemaat, semuanya tidak ingin dikecewakan oleh berbagai hal, baik hal-hal yang paling kecil pun. Saudara-saudara sekalian, kekecewaan Tuhan digambarkan seperti kekecewaan seorang tukang kebun. Di dalam berkebun dibutuhkan suatu keseriusan yang ekstra. Mulai dari memilih bibit, kemudian menggarap tempat pembibitan, mengolah tempat penanaman, menyirami supaya bibit itu tumbuh, memupuk supaya pertumbuhannya bagus. Dilihat sudah semakin besar, sudah semakin berkembang, hatinya pun senang, sudah mulai terobati sedikit dari segala jerih payah yang telah dibuat oleh seorang petani terhadap lahan yang dikelolanya. Yang dirindukan adalah suatu hasil yang maksimal. Tetapi bagaimana keadaan daripada seorang tukang kebun, daripada seorang petani, di mana setelah dia berupaya sebaik mungkin, dia melakukan upaya sebesar mungkin untuk menuai hasil daripada tanamannya itu, tetapi tidak memberikan hasil yang maksimal. Tentu akan ada rasa kekecewaan. Alangkah sia-sianya segala jerih payahku. Alangkah sia-sianya segala biaya yang telah kukeluarkan. Alangkah sia-sianya lahan yang sudah kuolah dengan sedemikian rupa ini, tetapi tidak memberikan hasil yang baik.
ketika suatu waktu seorang petani sayur mayur di daerah Siborong-Borong di Ponapasugit sana, ada seorang yang sudah berharap bahwa sayur mayur ini akan memberikan keuntungan besar bagi dia. Dipupuknya dengan bagus. Kemudian sampai dipanennya, diaturnya dengan bagus, dikemasnya dengan bagus. Tetapi tanpa dia sadari sebentar lagi ada pengumuman, ada pemberitahuan bahwa harga sayur mayur yang tadinya 2.000 rupiah per kilogram turun menjadi hanya 200 rupiah per kilogram. Untuk apa dia memanen itu? Uang upah daripada orang yang memanen itu juga tidak cukup untuk apa? Tidak cukup dari penjualan daripada sayur mayur itu. Tidak menghasilkan apa-apa. Akhirnya apa? Dia dengan begitu marah, dia ambil cangkul itu, dibabatnya semuanya itu sayur-sayurannya itu. Dibabat sampai tidak ada habis, sampai tidak ada yang tertinggal. Oleh karena kekesalannya, oleh karena kekecewaannya, yang tidak memberikan hasil, yang tidak memberikan keuntungan bagi dia. Saudara-saudara sekalian dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang diperumpamakan oleh Tuhan di sini, di mana Nabi Yesaya menyanyikan sebuah nyanyian kekasihnya. Siapakah kekasih daripada Nabi Yesaya itu? Ialah Tuhan Allah yang mengasihi bangsa Israel, yang memilih bangsa Israel, yang membawa mereka dari tempat yang jauh dan melindungi mereka di dalam perjalanan yang menyeramkan dan menempatkan mereka di sebuah tempat yang dikatakan itu sumber daripada susu dan madu, yaitu tanah Kanaan. Dan apa yang diperbuat oleh Allah kepada bangsa Israel bukanlah persoalan-persoalan atau perkara-perkara yang hanya mudah saja dilihat. Tetapi suatu perkara yang besar telah ditunjukkan oleh Tuhan, yang menunjukkan kasih Tuhan, yang menunjukkan pemilihan Tuhan. Kita tahu bagaimana Allah memanggil Abraham dari Ur Kasdi. Bagaimana dia menjanjikan sebuah janji yang begitu besar kepada Abraham. Bagaimana janji itu juga diturunkan kepada anaknya Isa. Dan janji seperti itu juga diturunkan kepada keturunannya, yaitu Yakub yang menjadi leluhur bangsa Israel. Dan kalau kita menelusuri secara lebih mendalam lagi saudara-saudara sekalian, bagaimana Allah memelihara bangsa itu walaupun mereka jauh dari tempat tinggalnya, jauh dari tanah perjanjian. Mereka berada di tanah Mesir selama ratusan tahun. Dan sesuatu yang sangat jelas yang juga kita lihat saudara-saudara sekalian di dalam perjalanan bangsa Israel, bagaimana Allah melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir, membawa mereka menyeberangi Laut Tebarau dan juga membawa mereka di padang gurun dengan berbagai kuat kuasa Allah. Dan kemudian membawa mereka memasuki tanah Kanaan, memberikan kenyamanan kepada mereka. Orang-orang yang tadinya tinggal di tempat itu dikosongkan oleh Allah melalui berkat-berkat Tuhan yang ditunjukkan kepada umat itu, sehingga mereka dapat tinggal dengan nyaman di tempat itu. Sudah begitu nyata saudara-saudara sekalian kebesaran perbuatan Allah. Dan nanti dalam pertanyaan pada minggu ini kita juga akan melihat bagaimana kekecewaan Allah juga terhadap bangsa Israel yang begitu mudah berubah.
yang begitu mudah berpaling daripada Allah, yang begitu mudah melakukan penyembahan berhala. Dan itu adalah bentuk daripada penyelewengan. Dan disitulah kekecewaan Allah yang sangat besar terjadi. Dan pada akhirnya segala sesuatunya ada batasnya. Peringatan-peringatan yang dikatakan oleh Tuhan kepada umat itu tidak lagi diperdulikan oleh umat itu. Dan Yesaya bagian yang pertama ini, mulai dari Yesaya 1 sampai pasal yang ke-39 itu, disitulah dinyatakan Allah, segala ancaman-ancaman Allah kepada bangsa Israel akibat daripada ketidaktaatan, akibat daripada tidak ada hasil yang diberikan oleh umat itu kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur atas perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu besar kepada umat itu. Puncaknya adalah terbuangnya bangsa Israel ke Babel. Itu adalah puncak daripada kemarahan Allah akibat tidak berbuahnya kebun anggur Allah. Siapakah kebun anggur Allah itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan pada hari ini? Dikatakan di ayat 7, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Apa yang ditunjukkan? Karena memang umat itu sering dikatakan sebagai umat yang tegar tengkuk, sebagai umat yang selalu melawan Tuhan, umat yang selalu menyeleweng akan segala apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Dan akhirnya Tuhan meluluhlantahkan segala pelindung-pelindung daripada bangsa itu, meruntuhkan tembok-temboknya, dan umat itu dibawa kepada pembuangan, umat itu dibawa untuk menderita. Dan bahkan dikatakan oleh karena kehancuran daripada bangsa itu, maka dua batu pun tidak dibiarkan oleh Tuhan bersatu karena amarah, karena kekecewaan. Kekecewaan Tuhan oleh karena perbuatan bangsa itu, saudara-saudara sekalian. Karena umat itu menghasilkan buah yang asam. Seperti yang saya katakan tadi, air susu dibalas dengan air tuba. Jeruk yang manis dibalas dengan jeruk yang asam, yang kecut. Buah yang enak dibalas dengan buah yang tidak enak atau bahkan tidak ada yang dihasilkan. Jeruk asam itu atau buah yang asam itu, saudara-saudara sekalian, adalah kelaliman daripada umat itu. Kejatuhan mereka ke dalam berbagai nista, ke dalam berbagai keberdosaan, yang orang-orang yang tidak mengenal Tuhan pun tidak melakukan seperti yang mereka lakukan. Kelaliman apa yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah penindasan terhadap orang-orang miskin. Itu adalah kelaliman yang sangat dibenci oleh Allah. Kelaliman yang lain adalah penyembahan berhala. Dan kalau kita membaca kitab Nabi Yeremia itu, saudara-saudara sekalian, bagaimana kecondongan hati mereka untuk mendengarkan ajaran-ajaran yang hanya ingin menenangkan hati mereka tanpa ingin menyenangkan hati Tuhan. Ada pertentangan antara Nabi Yeremia dengan Nabi Hananya di dalam cerita kitab Nabi Yeremia itu.
Mereka ingin menyenangkan hati mereka, tetapi tidak ingin menyenangkan hati Tuhan dengan tidak mendengarkan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Itu kelaliman saudara-saudara sekalian. Asam yang kedua yang ditunjukkan oleh umat itu adalah keonaran. Berbagai keributan, berbagai perseteruan. Apa perseteruan bangsa Israel? Perseteruan yang paling nyata adalah pecahnya Israel Raya menjadi dua bagian. Israel Utara dengan Israel Selatan. Oleh karena apa? Oleh karena kepemimpinan yang korup. Dari Rehabeam, dari Yerobeam kepada Rehabeam, sehingga terbagilah kekuasaan itu antara Israel Utara dengan Israel Selatan. Itu adalah keonaran saudara-saudara sekalian. Hobi mereka berperang sehingga tidak melihat dan memperhatikan tatanan kemasyarakatan. Yang dilampiaskan mereka adalah keinginan mereka sendiri. Apa tindakan Allah akan semuanya itu saudara-saudara sekalian? Dikatakan bahwa Allah mendebang pagar dan tumbuhlah segala semak-semak berduri di taman itu, di dalam kebun itu. Dan Allah sendiri yang telah membiarkan itu tumbuh. Oleh karena penduduknya tidak ada lagi di tempat itu. Oleh karena tanaman-tanaman itu sudah dicabut oleh Tuhan dan bahkan dibuang sejauh-jauhnya ke Babel. Dan akhirnya kegersanganlah yang melanda tempat itu. Perumpamaan tentang berkebun ini saudara-saudara sekalian adalah suatu gambaran. Suatu gambaran kesusah payahan di dalam pertanian. Kita tahu bagaimana alam, struktur tanah yang ada di daerah Timur Tengah itu, yang sebagian besar itu adalah padang pasir. Kalau tidak diturunkan hujan, tidak ada irigasi di sana, tidak ada pengairan di sana, saudara-saudara sekalian. Dan ketika Tuhan mengatakan bahwa tidak akan menurunkan hujan lagi, supaya awan tidak menurunkan hujan lagi atas taman itu atau atas kebun itu, maka kegersanganlah yang terjadi, ketandusanlah yang terjadi, saudara-saudara sekalian. Dan inilah hukuman Allah. Hukuman Allah kepada umat-umat yang setia, yang tidak memperdulikan segala perintah-perintah yang disampaikan oleh Tuhan. Hukuman Allah kepada orang-orang yang ingkar akan tanggung jawabnya. Dan hukuman seperti itu juga akan berlaku di dalam kehidupan orang percaya pada saat ini, yang menyatakan dirinya adalah orang yang beribadah, yang menyatakan dirinya adalah orang yang baik, yang menyatakan dirinya adalah orang percaya, tetapi tidak memberikan hasil yang baik kepada Tuhan, tidak mempersembahkan persembahan-persembahan yang baik kepada Tuhan, hanya persembahan yang pahit. Oleh karena itulah saudara-saudara sekalian, firman Tuhan pada minggu ini memesankan kepada kita agar kita mempersembahkan, memberikan, menghasilkan persembahan yang baik. Jangan seperti pohon ara juga yang tercatat di dalam Matius 21 itu, mulai dari ayat 18 ya. Ketika suatu pagi Tuhan Yesus melalui sebuah tempat, kemudian dia melihat pohon ara. Ketika Tuhan Yesus menginginkan buahnya, tetapi pohon ara itu tidak ada buah. Pada saat itu juga Yesus berkata, kapanpun kamu tidak akan menghasilkan buah. Akhirnya pohon ara itu masak. Pohon ara itu langsung layu. Saudara-saudara sekalian, hukuman Allah
itu berlaku. Hukuman Allah seperti yang telah dilakukannya kepada bangsa Israel juga bisa berlaku hingga pada saat ini. Memang Allah itu mempunyai rasa kasih yang lebih besar daripada segala kebenciannya. Mempunyai rasa cinta yang lebih besar daripada segala kebenciannya kepada manusia. Tetapi yang namanya kebencian itu pasti ada. Kalau Allah sampai kecewa kalau kita tidak memberikan hasil apa-apa. Oleh karena itulah firman Tuhan pada saat ini memanggil kita untuk memberikan yang manis kepadanya. Apakah buah-buah yang manis itu? Kalau kita membaca di dalam surat Galatia pasal 5 ayat 21 itu, maka kita akan melihat di sana ayat 22 itu kita akan melihat di sana buah apa sebenarnya yang dapat kita hasilkan, yaitu kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan yang terakhir dan yang paling berharga adalah kesetiaan. Odo pangaripunan ni saluhut aka perbuena dengan perbuena manis yang dapat kita tunjukkan, yang dapat kita hasilkan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Tanpa hasil, tanpa buah, kita tidak akan pernah dikatakan sebagai orang percaya yang berhasil. Kita tidak bisa hanya diam saja. Oh, saya kan tidak melakukan kejahatan. Tetapi ingatlah, tanpa kamu mau melakukan kebaikan, sama halnya bahwa kamu telah melakukan kejahatan. Tuhan Yesus berkata, yang tidak bersama-sama dengan aku berarti dia melawan aku. Bukan karena ada bentrok frontal secara langsung. Tuhan Yesus berkata, yang tidak bersama-sama dengan aku berarti dia melawan aku. Dan demikian juga dengan halnya yang tidak mau melakukan berbagai kebaikan, berarti dia melakukan kejahatan. Sebab hal diam itu juga tidak selamanya emas, kan begitu. Kalau nyanyian mengatakan diam itu emas, tetapi tidak selamanya diam itu emas. Tidak selamanya tidak berbuat apa-apa itu emas. Dan bahkan Tuhan Yesus juga jika tidak berbuat apa-apa itu diidentikan dengan kejahatan. Ketika Tuhan Yesus membuat sebuah perumpamaan tentang talenta. Kepada seseorang diberikan 5 talenta, kepada seseorang 3, kepada seorang 1. Yang menyimpan 1 talenta itu berkata, inilah hartamu, saya takut untuk mengerjakannya. Apa dikatakan oleh Tuhan Yesus? Hai kamu hamba yang malas dan yang nakal, yang jahat. Kemalasan ketika kita tidak berbuat apa-apa itu sama halnya seperti sebuah kejahatan. Jangan berpikir ya saya netral saja, tidak berbuat apa-apa. Dan Tuhan Yesus juga yang tidak bersama-sama dengan aku, dia melawan aku. Artinya tidak berbuah apa-apa, tidak melakukan apa-apa, berarti dia juga berperan untuk menghasilkan buah yang asam kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang dicatat di dalam Galatia 5 ayat 22 ini hendaknya membuahkan kasih, membuahkan sukacita, membuahkan damai sejahtera, membuahkan kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kesetiaan ini merangkul beberapa hal, berbagai hal di dalam kehidupan kita di dunia ini.
Kesetiaan di dalam bekerja, kesetiaan di dalam bersahabat, kesetiaan di dalam peribadahan, kesetiaan di dalam berbagai hal. Loyalitas. Dan ketika kita tidak setia, maka buyarlah semua kasih karunia itu. Itulah ibadah yang nyata, ibadah yang sejati. Buah-buah daripada kasih itu adalah ibadah yang nyata, yang dapat kita tunjukkan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan ketika kita beribadah pada saat ini, Tuhan hendak menyatakan apa yang hendak kita lakukan di sepanjang 1 minggu ini, supaya ada pegangan kita berjalan di sepanjang 1 minggu ini. Tidak hanya mendengarkan saja, tidak hanya duduk saja, tetapi keluar dari gereja ini tidak tahu apa yang difirmankan oleh Tuhan. Apa yang mau kita buahkan dengan hal yang seperti itu tidak akan pernah ada. Buah yang manis yang kedua, saudara-saudara sekalian, adalah bagaimana kita mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Mempersembahkan yang terindah kepada Tuhan di dalam setiap persembahan kita. Sebab kita, saudara-saudara sekalian, percaya bahwa segala yang ada pada diri kita ini adalah pemberian Allah. Kita memiliki harta, kita memiliki pekerjaan, memiliki berbagai jabatan. Saudara-saudara sekalian, itu adalah karena Allah telah memelihara kita, melindungi kita sebagai kebun anggur Tuhan. Dan kalau kita sadar dengan hal itu, kalau kita sadar dengan pemeliharaan itu, maka sewajarnya lah kita memberikan persembahan yang terindah bagi Tuhan. Persembahan yang manis dari Tuhan. Kita tidak bisa berkata, ya Tuhan itu tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan memang tahu. Tetapi ketidakmauanmu, ketidakinginan mempersembahkan yang terbaik juga tahu. Tuhan tahu. Karena itu adalah tanggung jawab kita di dunia ini, untuk membangun kehidupan peribadahan, untuk membangun kehidupan kerohanian. Dan kita lihat ini fasilitas-fasilitas gereja ini yang akan mencapai suatu kelengkapan nantinya. Ya. Dari mana? Jatuh dari langit biayanya? Tidak. Dari kita, untuk kita, oleh kita. Ini menjadi tanggung jawab kita, saudara-saudara sekalian, untuk memberikan persembahan yang terindah. Jangan berikan persembahan yang terjelek. Atau kamu berpikir nanti, aduh, apa nanti jajan 1 hari ini? Apa nanti ongkos 1 hari ini? Karena kita kan terkadang lebih berharga bagi kita memberikan kepada Pak Oga yang di pinggir jalan sana daripada memberi persembahan. Lebih perlu untuk memberikan lebih banyak uang parkir kita daripada memberikan persembahan. Berapa uang parkirmu, berapa minyakmu datang ke gereja ini? Dan kalau sudah sedemikian banyak upaya-upaya yang kamu lakukan untuk datang ke gereja ini, ya persembahkanlah juga yang terbaik. Berikanlah juga yang termanis, yang terindah. Jangan hanya di mulut saja janji yang manis. Jangan hanya di mulut saja bermulut manis, tetapi tidak ada yang dapat kita perbuat kepada Tuhan. Omong kosong. Hata-mata mandokoron, kecek beluang gue. Omong kosong artinya dalam bahasa Indonesia itu bukan kata kasar. Dan ini saudara-saudara sekalian menjadi upaya-upaya di dalam gereja bagaimana kita bisa menghasilkan buah yang terbaik. Dan yang ketiga, saudara-saudara sekalian, untuk membuahkan buah-buah yang manis itu, tentu saja itu tidak terjadi dengan sendirinya. Untuk menghasilkan buah yang manis,
kalau kita sering menyanyikan Yesus pokok dan kitalah carangnya, kitalah cabangnya. Tanpa terpaut kepada pokok, tanpa terpaut kepada Yesus, seseorang tidak akan pernah menghasilkan buah. Karena dia adalah pokok anggur itu, kita adalah ranting-rantingnya, saudara-saudara sekalian. Jadi saya analogikan seperti ini, lebih enak di dalam bahasa Batak. Dakka, buasa di dokor dakka, alana lohok do tu batang nai, tu hau nai, ati do. Ranting, disebut itu ranting, itu karena menempel juga ke dahan. Daun, kenapa dia disebut daun? Itu karena menempel ke ranting, karena ada hubungan dengan pokok itu. Kalau tidak menempel lagi ke dahan itu atau ke ranting itu akan menjadi sampah. Membuat kekotoran. Itu benarung dokor rupani di hata Batak. Adong mai dakka nyaha. Dakka nihau akan aso marguna be. Ayah do dakka dui. Napa dua hon rating dui. Ima akan aung diratingi. Omar rating akan dihima rating ati. Suaksongoni nangaka bulungi ikon nama nempel dui tu rantingi ido asa bulung anggodang bulung gue seperti daun-daun yang berserakan. Jala saurokoro jala akan napo namang guari dirina naposo bulung tetapi tidak menempel kepada Yesus, dia adalah naposo bulung-bulung. Ya. Dan manusia yang tidak menempel kepada Tuhan, yang tidak hidup di dalam batang itu, dia adalah hanya manusia-manusiaan saja. Jolma-jolma, orang-orangan, halak-halak di halak batak. Aduh halak-halak, nadi haumain, dibuat bulatan dari bundelan-bundelan seperti itu, kemudian dibikin tiangnya berupa salib, kemudian dibikin bajunya, dibikin celananya untuk menakut-nakuti burung, kan itu. Itulah orang-orangan. Sepertinya orang, padahal bukan. Yang kegunaannya apa? Untuk menakut-nakuti saja. Untuk menakut-nakuti binatang-binatang yang lain dan tidak berguna bagi manusia. Apa yang dapat dihasilkan, apa yang dapat dibuahkan oleh orang yang seperti itu tidak akan pernah ada. Oleh karena itu, hiduplah di dalam Yesus. Mangulu mahamu di bagasan Yesus, asa tarparbuiho kamu akaparbuih nadengga. Dan ingatlah, di sepanjang kamu selalu mempertimbangkan, aduh banyak sekali, aduh ini terlalu besar. Ingat, berarti kita harus mempertimbangkan diri kita ini, saya ini sudah di dalam Yesus atau belum? Saya ini sudah di dalam Tuhan atau belum? Karena tanpa persembahan yang baik, tanpa persembahan yang manis, ya, itu bukanlah anak-anak Tuhan. Tetapi hanya anak-anak Tuhanlah yang dapat mempersembahkan yang terbaik. Karena Tuhan menumbuhkan yang terbaik itu bagi kita, untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Dan jangan sangkal segala perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam dirimu. Jangan sangkal segala kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam dirimu. Supaya kita dapat memberikan yang terbaik kepadanya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu yang senantiasa setia untuk memelihara kehidupan kami.
yang senantiasa setia di dalam melindungi kami, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kehidupan kami, menjalani segala pergumulan-pergumulan kami, dan dapat memberikan sebagaimana yang dapat kami berikan kepada Tuhan. Pada hari ini kami sungguh bersukacita oleh karena firman-Mu. Karena dengan firman-Mu ya Tuhan, Engkau menegur kami. Karena kami sungguh-sungguh butuh teguran-teguran yang seperti itu. Agar kiranya kami dapat memberikan yang terbaik, yang termanis untuk Tuhan. Di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demikian juga di dalam persekutuan kami dengan orang lain. Karena semuanya itu ya Tuhan adalah tempat kami untuk mencurahkan buah-buah yang manis sebagaimana yang Tuhan perintahkan kepada kami. Pakailah kami Tuhan menjadi umat-umat pilihan-Mu yang dapat membuahkan yang terbaik. Kami serahkan ya Tuhan seluruhnya aktivitas pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Agar kiranya pelayanan-pelayanan di jemaat ini semakin bertumbuh berkembang. Secara khusus ya Tuhan, di dalam memfasilitasi segala pelayanan-pelayanan ini sedang diadakan, sedang digalakkan pembangunan sarana prasarana. Tuhan yang membukakan hati kami ya Tuhan, untuk dapat memberikan yang terbaik, agar kiranya sarana prasarana itu dapat secepatnya tercapai. Pimpin semua hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan di tengah-tengah jemaat ini, agar dengan segala upaya dapat dilaksanakan untuk melayani Tuhan dan untuk melayani sesama kami. Bukakan hati kami juga ya Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu melalui kehadiran gereja-Mu. Demikian juga ya Tuhan akan pelayanan-pelayanan yang lain. Pelayanan pemberkatan nikah, pelayanan pelajar sidi, kunjungan gerejawi, dan juga pesta gotilon yang sudah direncanakan. Biarlah semuanya ini berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Agar apapun yang diperoleh dari hasil yang daripada kegiatan itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas keberadaan daripada rumah pendeta resort yang baru, yang dapat didiami oleh pelayan dan hamba-Mu di jemaat ini. Berikan ya Tuhan ketenangan, berikan roh-Mu, kuasai mereka dan bungkus mereka di dalam Roh Kudus, sehingga mereka sungguh-sungguh bersukacita di dalam menempati rumah dinas yang baru tersebut sebagai rumah persiapan, rumah pelayanan bagi jemaat ini. Kami serahkan juga ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, saudara-saudara kami yang sekiranya sedang lemah oleh karena sakit penyakit, sehingga tidak dapat bersama-sama kami berada di dalam ibadah ini, ataupun yang sedang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, ataupun oleh karena faktor-faktor usia. Tuhan kiranya yang memberikan kekuatan, yang memulihkan mereka, sehingga kami dapat beribadah bersama-sama untuk hari yang akan datang. Buat saudara-saudara kami yang sedang bertemu dengan hari kelahirannya, baik hari kelahiran maupun hari pernikahan, Tuhan kiranya yang memberkati, memberikan hikmat, memberikan berkat-berkat, memberikan umur yang panjang serta kesehatan yang daripada-Mu saja. Akhirnya ya Tuhan, segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dan kita menyerahkan persembahan kita yang kedua.
Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 dan 2. Hati dan
Saudara, orang tua dari anak-anak yang akan disidikkan hari ini, saudara menyaksikan anakmu di sini. Sudah selayaknya lah saudara menaikkan puji syukur kepada Tuhan atas berkat karunia yang dilimpahkannya selama ini, menyertai kehidupan dia sehingga sempat menerima firman Allah serta mengetahui jalan kehidupan. Namun demikian, hendaklah saudara mengingat dan merenungkan perlakuanmu terhadap anakmu ini, karena dia dikaruniakan Allah bukan untuk sekedar menemani saudara dalam tugas dan kehidupan keluarga saja, melainkan supaya saudara membimbing dan mengajar dia untuk mengikuti firman Tuhan. Apakah saudara senantiasa mendoakan dia agar jangan binasa? Dengan menyadari semuanya itu, patutlah saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan dosa dari Tuhan. Ikutilah doa ini dalam hatimu. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami, Bapa dari segala Bapa yang baik yang di surga maupun di dunia, dengarlah doa kami ini. Terimalah anak kami ini menjadi anak-Mu. Kasihilah dia dan curahkanlah Roh Kudus kepadanya, agar dia menjadi murid-Mu yang setia sampai selama-lamanya. Ampunilah kami akan kelengahan kami mendidik dia. Jangan biarkan dia tersandung hingga binasa karena perlakuan kami. Kasihilah anak kami ini yang kami serahkan kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Orang tua dipersilakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, kini engkau berdiri di hadapan Allah yang mengetahui segala apa yang terkandung di dalam hatimu dan di hadapan jemaat di sini. Engkau telah mengetahui apa yang sesuai dan yang bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga tidak mungkin lagi engkau berdalih di hadapan pengadilan Tuhan kelak. Jika engkau merenungkan segala karunia Tuhan yang saudara terima selama ini, patutlah engkau mengucap syukur kepadanya. Dan jika engkau mengingat perlakuanmu yang tidak baik selama ini, yaitu sikap yang tidak baik terhadap orang tuamu dan segala dosamu, seharusnya lah engkau malu dan menyesal. Datanglah kepada Yesus, agar ia menguduskan engkau dengan darahnya yang dicurahkan bagi orang yang berdosa yang mengaku segala dosanya. Sebab itu bertobatlah dan mulailah kehidupan yang baru sejak hari ini, agar engkau berjalan menuju kehidupan yang kekal. Sekarang jawablah pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat yang berkumpul di sini. Apakah engkau mengaku bahwa firman Allah yang telah engkau pelajari selama ini adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal? Berikanlah jawabanmu. Iya, saya mengaku. Bersediakah engkau dengan segenap hati meninggalkan segala dosa, dan bersediakah engkau seterusnya menaati firman Allah sampai kepada akhir hidupmu? Maka berilah jawabanmu. Ya, saya bersedia. Bersediakah engkau menghayati iman kepercayaan yang benar yang disaksikan jemaat Kristen Protestan sebagaimana terdapat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru? Berilah jawabanmu. Ya, saya bersedia. Engkau berjanji dengan Tuhan yang Maha Kuasa di hadapan jemaatnya, hendaklah engkau setia sampai mati menaati semuanya itu dan jangan mengingkarinya, agar imanmu semakin teguh. Ikuti doa ini di dalam hatimu. Mari kita berdoa. Ya Bapa Allah kami, berilah kepadaku Roh Kudus di dalam Yesus Kristus. Kupersembahkan hidupku bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Suratkan dan materaikanlah semua yang telah kujanjikan. Sempurnakanlah pekerjaan Tuhan yang telah kumulai di dalam hatiku. Peliharalah aku senantiasa agar jangan binasa. Bimbing dan tuntunlah aku untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang ikrarkanlah pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Amanat kepada Rika Sevianti, Pasaribu. Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan binasa, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan memperoleh terang hidup." Hayatilah firman Tuhan yang telah engkau pelajari, sebab dialah sumber kehidupanmu. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan menganugerahkan mahkota kehidupan kepadamu. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Dialah yang menyertai engkau melawan segala yang jahat, dan menguatkan engkau melakukan segala yang baik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara sudah menjadi teman sesama untuk menerima perjamuan kudus. Kamu ditebus dengan harga yang mahal. Jangan lagi mempersembahkan hidupmu kepada dosa dan iblis. Tuhan menyertai engkau melawan si jahat. Asalkan tetap yakin dan percaya kepadanya, dan ia akan menuntun engkau masuk ke dalam kerajaan surga. Kita berdoa. Bapa di surga, kasihilah dia yang kami serahkan kepadamu. Peliharalah dia di dalam Roh Kudus. Teguhkan hatinya di dalam janji yang telah dia ikrarkan. Kuduskan dia di dalam firman-Mu, agar imannya menjadi nyata melalui perbuatan-perbuatan yang baik. Amin. Silakan. Demikian acara sidik khusus hari ini. Kita akan menutup ibadah kita. Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat 362 1 dan kita bangkit berdiri. Persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tajalang ma matta padita Elpis Marpaung narosian Pulau Asem. Songonima dihamu inanami amanami tamu ni huriata sianakai Pulau Asem Jakarta. Langsung mahita tu gedung sekolah minggu naung pinarade ni huriata. Tu seksi perempuan nadong di huriata on rak mahita manamue majakon tamu. Nadong di huriata narosian huriata teh. Inang Borusilitonga, unang bemulak kamu rak mahita inang. Inang Anita, Inang Leni, ya kita bersama-sama menjamu tamu kita yang hadir hari ini.